Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Sehat saja ya? Alhamdulillah. Walaupun mungkin banyak hari ini kadang sakit ya. Pilek, batuk, normalnya panas. Pulang ya alhamdulillah nembe saras nih. 3 hari berapa harian dulu KO. Alhamdulillah. Mau pengajian, Ustaz nurutin WA, datang ya Ustaz. Semangat. Allah berikan kesembuhan, kesehatan walaupun belum 100%. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang perlu kita bahas pada kesempatan ini adalah hikmah di balik sakit. Hikmah di balik sakit. Jadi kurang lebih ada 15 sebenarnya. Tapi insyaallah kita persingkat. Hikmah di balik sakit. Apa hikmah di balik sakit? Yang pertama adalah menghindarkan dari api neraka. Jadi menghindarkan dari api neraka. Rasa sakit yang diterima oleh orang-orang beriman akan Allah Subhanahu wa taala tukar dengan menghindarkan orang itu dari siksa api neraka. Jadi oleh karena itu tidak boleh bagi seorang mukmin mencaci maki penyakit yang dideritanya, menggerutu apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah dengan musibah sakit yang dideritanya. Sebagaimana dalam satu hadis disampaikan, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Jadi ini hadis riwayat Al-Bazzar Sahih. Jadi sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Jadi demam alhamdulillah. Sanggup Pak Bu diparingi demam, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Menjauhkan dari api neraka. Lek demam di neraka wah ajur kabeh. Kemudian hikmah sakit ingkang nomor kali yaitu mengukur keimanan kita. Jadi sakit itu merupakan pengukur keimanan seorang hamba, sampai di mana keimanan dia. Rasulullah bersabda, betapa mengagumkannya keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal tersebut tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Saat ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Sedangkan ia tertimpa kesulitan atau musibah, ia bersabar dan hal itu pun baik baginya. Ini hadis riwayat Muslim. Dikai senang syukur, dikai musibah sabar. Orang beriman. Kemudian hikmah sakit yang ketiga adalah semakin dekat dengan Allah. Jadi sakit itu akan mendorong seorang hamba untuk semakin dekat dengan Allah. Biasanya pun lek matut sakit dangu misalnya, entah seminggu tak berapa, tiba-tiba sehat. Kita lek sholat tambah khusyuk betul nih biasanya. Ini tambah khusyuk karena sehatnya suwe lali meneh. Nah itu. Jadi karena dikek sakit ini ngorai, bersihkan dosa-dosa kita, sehingga ketika ibadah malih menjadi insya Allah lebih khusyuk. Kemudian
Dan apabila kami memberi nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Wonten tiyang sing ngeten niku. Nggih, dikeki kesenengan wis waduh. Bahkan wonten tiyang niku pernah rekening niku masuk uang kurang lebih 100 miliar lebih ke atas. Dia bisnis apa kata lo? Seakan-akan ketika nasihat apapun datang dia suruh sholat ini dan itu, tidak mau, sombong. Kemudian setelah dia itu lenyap uang itu, tinggal kenangan. Alhamdulillah beliau sekarang rajin sholat, masya Allah, rajin ibadah, rajin sedekah, masya Allah. Dan itu lebih baik daripada punya miliaran saya buatan urun sholat. Kemudian yang keempat adalah menjadi penghapus dosa. Jadi tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi wonten seorang mukmin niku paringi sakitan to, sekesel payah, sedih niku masuk nggih. Jadi kesedihan karena suatu musibah atau apapun itu termasuk ujian dari Allah. Dan insya Allah yang akan menghapuskan dosa. Tapi kesedihan yang beralasan, bukan kesedihan yang lain. Misalnya pun kesedihan yang diperbolehkan apa? Musibah-musibah besar. Misalnya griyane tertimpa nopo, sedih pun masalah niku ujian. Manuke ilang sedih, waduh, manuke bapake mana ilang wah niku. Biasa dimong ngoten. Jadi kesedihan yang beralasan. Wonten malih nuwun sewu, kadang kita punya anak putri, paringi cincin, paringi anting, jeneng arek cilik nggih. Sik umur 5 tahun meneh. Perhiasane lengkap, antingnya ono, cincin ono, gelangi ono. Sak sikile digelangi bareng. Marine ilang. Biasanya pun pripun ibuke? Geger. Tuku larang-larang sing tas digawekno. Wah, macam-macam wis. Ndak cukup sak tonggo, sampai sak RT krungu. Padahal niku adalah titipan dari Allah. Lek dihitung-hitung hargane emas kali hargane anak niku lho larangan putih. Wah, niku larangan anak, timbang emas jadi ngoten. Harus dieling-eling ngeten iki. Nggih. Insya Allah ketika hilang itu dan diambil orang ataupun hilang kemana, kita ikhlas niku oleh Allah dianggap sebagai sedekah. Jadi siapa yang kehilangan dan ikhlas niku dianggap sedekah. Jadi ngoten, penak orang beriman niku, enak tuntunan Islam niku. Bahkan lek wong maringi utang teng tiyang misale gak bayar, misalnya utangnya 15 juta, sesuk gak bayar, beda bayar. Niku seakan-akan bersedekah 15 juta tiap hari sampai dia bayar. Penak betul? Penak. Susah. Aslinya susah, tetapi lek dihitung-hitung secara pahala itu banyak kata. Bukan berarti ngeten niku tak utang-utang nih kan Kemudian yang kelima, hikmah dari sakit itu sakit menyulitkan setan untuk menggoda. Lek wis lara, awake lemes, mripate siyu, itu menyulitkan setan untuk menggoda karena apa? Kayak sonali nang di omah tok, wiritan astagfirullah. Nek kate medal, kate metu, kate naudzubillah maksiat enggak iso tenggeri mawon. Kemudian hikmah sakit yang keenam adalah sakit mengingatkan pada kematian. Waduh,
karek pirang dino murku misale ngoten akhirnya. Kapan aku aduh khawatir mati dan lain sebagainya. Jadi ngoten dikei sakit, dikei loro, waduh. Pemane zaman corona kalau ini pilek titik wae mati lah ngoten iki. Nek sakniki mboten nggih. Lek pilek kok biasa. Kemudian yang ketujuh adalah sakit mengikatkan kita bersyukur kepada Allah. Tambah syukur alhamdulillah. Sakitnya cuma sedikit, warase kathah. Lagi mboten? Mosok bendino loro, mboten to, Bu? Wah, alhamdulillah. Napa? Kata sarase kan? Ya disyukuri alhamdulillah. Kemudian yang kedelapan, sakit niku saged menyambung silaturahmi. Nggih. Jadi kata sing jenguk mosok tangan kosong rata-rata, mboten nggih? Gawa roti, gawa apel, gawa anggur. Sing mangan, sing sakit apa to? Napa sing waras? Mas putra kula sakit tenggoro sakit boten sing gawa macam-macam. Iki iku. Nggih. Biasa disenengi lari ning sakit, akhir sing ndok sing nggo. Lho saene pripun? Sak durung lara nggih diparingi sing enak-enak ngoten lho. Niku sae. Nek wis lara tawani macam-macam njaluk apa le? Anake tawani. Njaluk sate ta. Kowe gayae nawari kata-kata. Njaluk sate apa gule apa-apa. Lek tidak gelem nggih. Kemudian yang kesembilan hikmah sakit itu sakit dapat memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya kata istighfar menonton griya tok kasur astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian sakit dapat memperbaiki akhlak. Akhirnya ngitung-ngitung dosa apa ya? Oh iki misalnya. Oh iki iri, dengki, tamak, rakus dan lain sebagainya. Tahu ngambil harta orang lain, naudzubillah. Kemudian yang ke-11, orang yang sakit itu doa mustajab. Jadi panjenengan lek nyambangi tiang loro njaluk donga teng tiang loro niku. Dongaaken Mbah, kula niki rezekine lancar. Anak kula anak soleh dan soleha. Walale aku iki loro kok ndongakno, aku ya ndongakno. Misale ngoten. Mboten Mas, jenengan niku kan wis dikuras dosa-dosane. Jadi insyaallah panjenengan niku suci, maksudnya wis apa? Hilang tuh kata hilang dosane akeh pahalae. Jadi kita niku minta doa. Panjenengan nek ngrasa sakit nggih, ke rumah sakit nyambangi orang sakit, minta doa ke dia. Di sisi lain panjenengan mendoakan dengan doa yang pernah kita ajarkan, seeling mboten? Sebagian ya alhamdulillah. Lek mboten saged ndongaaken Allahumma rabban nas utawi a'udzu bikalimatil tamah, paling ndak panjenengan ndongaaken kali Al-Fatihah. Saya mboten napa-napa. Ya. Jadi ngoten, lek wonten tiyang sakit panjenengan njaluk donga. Karena dosa-dosanya banyak dikurangi oleh Allah. Kemudian yang ke-12, hikmah dari sakit itu adalah mengingatkan agar tidak terlalu fokus pada dunia. Dielingaken iku lho, harta sing apa kamu cari sampai kesel jungkir walik saiki loro, apa daya? Oh iya. Akhirnya nungso alhamdulillah kata tiang niku menyedekahkan hartanya, mewakafkan hartanya ketika sudah usia atau setelah sakit. Iku wakafno yo, aku koyo gak suwe. Iku kena kono yo, koyo gak suwe lho. Ben yang ndi, Mbak? Saya tapi bagus itu. Berarti insya Allah husnul khotimah daripada enggak blas. Terus kate mati, tolong jogon yo iku ojo sampai didol. Iku ojo sampai dikano wong. Hati-hati tuku yo. Mas-masan di kono jogon, hati-hati gawa tuyul. Wis kate mati lho kok jogo kabeh. Jadi saya tolong sedekah nang masjid. Musolaku durung mari. Oh, saya gak sama mati. Itu harta yang kita bawa mati sebenarnya. Insyaallah. Alhamdulillah panjenengan kasih contoh nih. Semoga barokah terima kasih. Amin. Kula pengin niru panjenengan, mugi saged. Ya. Kemudian yang ke-13 sakit niku
Allah menguji kesabaran kita. Coba saat ini dirubah. Ketika kesandung metu gede, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kesandung jelungup tiba turu, alhamdulillah. Sakit Bu? Insyaallah. Amin. Kalau sandung kalau kutuk, mboten aksa. Waduh, jajan dipincuk, ndak mboten aksa ngoten Bu. Langsung. Jadi lisan kita, kebiasaan kita itu ketika terjadi musibah niku ucapannya sama dengan kebiasaanipun. Nun saya oleh kebiasaan meso, biasa lihat tipu ya meso-meso. Nah, terus boten angsal nggodho tiyang sing lata. Aduh anak, dikitik boten angsal ngoten lho. Khawatir dia kaget, jantungan dosa, nggih. Kemudian hikmah sakit yang terakhir, yang kedua terakhir 14, memperlihatkan kebesaran Allah, bahwa Allah yang maha kuat. Sak kuat-kuatnya tiang, misalnya perkasa, gagah perkasa, ini kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang lainnya. Manusia lemah ketika dikasih sakit, ya sudah buat dia. Karena Allah yang maha kuat. Oleh karena itu, kalimat yang disenangi oleh Allah adalah ucapan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kok sing sae. Panjenengan diparingi oleh Allah rumah gagah besar, banyak perabotan, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tiada yang bisa memberi ini kecuali Engkau ya Allah. Diparingi hewan kurban sing wageng, misalnya 500 kilo atau 1 ton, la haula wala quwata illa billah. Ini darimu ya Allah. Makanya ketika nyembelih, bismillah ya Allahu akbar, ini darimu dan untukmu ya Allah. Jadi ngoten, jadi nyembelih ini sing disunahkan. Bismillah Allahu akbar, ini darimu dan untukmu ya Allah. Itu karena apa? Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Allah sedang mengistirahatkan kita, agar kita mungkin rehat sejenak dari kehidupan dunia, fokus kepada ibadah. Mungkin kita sekalian jadikan hamba yang bertakwa, kita sekalian bisa masuk surganya Allah bersama-sama, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita semua, sehingga generasi kita generasi yang saleh dan salihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumul sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana hab lana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.